gimana hari ini agendanya atau sudah hari ini? Sidang hari ini kita tadi Agenda pembuktian terkait dengan bukti ya biasa untuk syaratnya suatu perceraian. Kemudian kan juga sekalian dihadirkan juga beberapa saksi dari pihak kita lah selaku penggugat. Saksi yang dihadirkan siapa yang Mbak Meta? ada teman saya dan juga ada body sister ya. Nah, apa kesaksian dari saksi mungkin di dalam persidangan tadi lebih ke arah mana mungkin? Kalau yang untuk Mbak body sister dan anak-anak itu lebih ke mengetahui langsung ketika saya aniaya dipukuli sama suami saya di KDRT, dia melihat langsung. Makanya tadi aku nanya berapa kali itu ditusuk, kamu ditusuk, dijambak di ini, katanya diinjak juga perutnya terus ditonjok. Hah, ada 4 gitu kan Mbak Pun? Iya Bu, katanya gitu. Jadi si Bu Hakim yang ibunya tahu tuh cuma satu aja gitu. Terus yang itu adik saya mungkin lebih ke lebih ke finansialnya lebih tahu lah ya, ekonomi seperti itu. Terus yang kedua juga pas kejadian, setelah kejadian dia datang, dia bawa saya ke rumah sakit kayak gitu. Artinya kalau kesaksian dari saksi ini akan menguatkan dari laporannya gugatannya dari kami. Iya. Kalau misalnya dari beberapa saksi yang sudah kita hadirkan ya setidaknya itu untuk membantu dalam proses pembuktian dalam suatu perkara perceraian dari Ibu Meta sendiri. Nanti ya yang berkaitan dengan saksi-saksi itu kebanyakan ya biasa terkait dengan masalah permasalahan rumah tangga pada umumnya dan juga adanya kekerasan dalam rumah tangga juga seperti itu. Mungkin Mbak Meta tadi juga selain kekerasannya juga katanya dibahas mengenai pinjaman-pinjaman Ya, karena pinjaman-pinjaman tersebut masih menggunakan sertifikat saya yang atas nama saya pribadi, atas nama Meta Nurmasari. Itu pun sertifikatnya bukan sertifikat hasil pembelian kita berdua selama menikah, tapi kan warisan dari ibu gitu loh. Jadi usaha saya yang di Kerawang itu digadaikan sampai sekarang gitu. Makanya itu yang tadi disidangkan ya. Iya, dan juga kita sudah mengajukan bukti terkait dengan hal tersebut yang disampaikan sama Bu Meta dan juga ya dari situ kita juga dari penggugat memiliki keinginan untuk supaya dari pihak tergugat ya setidaknya ada inisiatif lah untuk membantu terkait dengan biaya angsuran dan juga jangan dilimpahin juga sama Mbak Meta semuanya seperti itu. Oke, artinya Mbak Meta sampai sekarang biaya segala macam Mbak Meta yang semua yang tanggung sendiri. Iya, saya sih yang tanggung sendiri. Walaupun ya saya di situ ada tanggung jawab, saya tanggung sendiri. Cuman kan tambah lagi sekarang untuk biaya anak-anak kan nggak ada sama sekali gitu loh. Jadi biar kebutuhan, kalau bilang kata lawyernya kan bilang, Mbak kemarin itu udah saya ingetin katanya gitu untuk si bapaknya anak-anak biar ingat telepon atau WA, katanya udah, tapi nggak ada, emang nggak ada gitu loh. Mbaknya aja tadi pas tanya, Mbak kamu ada WA nggak dari ini? Nggak ada katanya, saya nggak pernah mati katanya gitu, hidup terus nggak ada gitu. Oke, artinya berarti ngasih nafkah pas waktu sidang berapa minggu lalu ya itu ya? Iya, Terakhir itu minggu lalu udah 3 juta. Iya, udah bulan-bulan, enggak lebih. 3 juta itu ya? Iya, 3 juta. 3 juta ya. Oke. Terus pinjaman yang di Kerawang itu berapa itu? 500 juta. 500 juta. Artinya 500 juta. Yang sudah terbayar itu sekitar 150 mungkin ya. Sekarang tuh yang belum terbayar sekarang 350 sekian lah. Itu yang nyicil Mbak Meta keseluruhan atau gimana? Saya, makanya saya tuh pengen buru-buru selesai, ya udah deh gitu kan, pengen buru-buru selesai. Gimana nih? Kan masalah cicilan nggak kelar-kelar, belum lagi cicilan yang lain-lain, masalah mobil, masalah ini. Udah yang kemarin mobil juga saya jual aja karena saya pusing juga kan atas nama saya mobil. Rugi juga sih, banyak ruginya. Tapi itu sebenarnya pinjaman tuh dipakai untuk apa sih? Ya, kalau untuk kemarin pinjaman itu ada sebetulnya untuk modal usaha, tapi usahanya nggak kelar-kelar di restoran itu. Jadi sampai sekarang bangunannya aja masih ngabrak, belum diapa-apain gitu loh. Nah, terus udah gitu
apa namanya, ada untuk pembayaran saya juga cicilan kur, tapi memang itu nggak seberapa mas, dibanding lebihnya itu ya buat usahanya dia, buat usahanya untuk apa namanya ekonomi sehari-hari gitu, makan untuk keluarga. Nah sebelumnya juga kita kan memang ada cicilan mas, cicilan itu saya udah lunas, saya jual apartemen ya kan, saya jual apartemen. Nah terus sisanya dari jual apartemen juga kan masih banyak tuh lebihnya tuh, saya jual 1,1 M apartemen saya Hmm. ya kan, sementara harusnya dari apartemen 1,1 M selesai dong utang saya, Iya. tapi ini mah nggak ada lagi karena udahlah itu pakai dulu gitu loh, kayak gitu. Jadi ya udahlah, sekarang udah kayak udah nggak mau lagi, udah sekarang ya alhamdulillah selepas dari dia saya udah punya sendiri, udah ada beberapa yang ini saya udah pengen melangkah, pengen banyak, udah banyak planning ini, cuman udah pengen statusnya dijanda di KTP. Oke. Nah, nutupnya gimana selama ini selain tadi jual mobil harus kerja segala macam? Iya saya kerja Capek nggak sih? capek, rontok rambut, capek banget, lelah ya kan. Sekarang ini susu anak-anak 2 anak, terus belum lagi bayar cicilan itu 1 bulan 9.500.000 Cicilan. BNI, Oh, cicilan. 9.500.000 yang BNI, belum lagi bayar mbak-mbaknya, mbak saya ada 2, satu lagi yang buat masak, karena kalau nggak begitu kan saya nggak bisa kerja keluar kan. Nah terus udah gitu ya alhamdulillah aja teman-teman yang udah percaya banget sama saya, mau nggak ikutan ini sama ini gitu kan. Oh ya udah, ada juga kerjasama ini, kerjasama kontrak, ya udah oke. Lumayan sih nilai-nilainya gitu. Terus apa sih ya, beberapa proyek yang saya jalani itu usaha sendiri tanpa laki-laki loh saya. Tapi mau gimana ya, mau keluar, mau ke sini ke sana juga masih kayak worry, kata dia hati-hati belum official kata gitu. Selalu diingetin terus hati-hati belum official kata gitu. Iya Oke. Nah, utang itu kesepakatan bersama atau bagaimana ketika iya akad kreditnya itu? kesepakatan bersama sebetulnya. Dia pas terakhir itu dia pinjam uang lagi, mau pinjam uang lagi sama saya yang untuk apa namanya pinjaman usaha atas nama saya, sertifikatnya atas nama saya sendiri ya. Dia bilang katanya udah saya pinjam dulu untuk solar, bilangnya terakhir untuk solar. Saya nggak mau, saya bilang ini aja nggak kelar-kelar, masa buat kamu semua segituin. Jadi akhirnya yang kedua ini saya nggak mau, saya pinjamnya cuma 100 berapa gitu, tapi alhamdulillah cicilan itu saya terbayar karena cuma 2 juta berapa gitu yang PCA ya. Nah itu saya buat restoran satu lagi gitu, buat mana bisa alhamdulillah. Kalau nggak begitu gimana buat makan anak-anak saya gimana kan gitu loh. Nah, ada permasalahan ini apakah nanti akan menggugat Gunung gini gak sih atau gimana? Bingung juga ya apa yang digono-giniin dia. Iya, gono-gono apa yang gono gini? Justru saya yang banyak yang kerugian saya gitu loh. Yang banyak kerugian saya gitu. Makanya dari awal kan dia ngomongnya, dia katanya mau pertama kenalin sama saya teleponan, dia bilang katanya gaji saya cuma mampu 50 juta 1 bulan. Udah sih mikirnya oh 50 juta tambah uang saya 50 juta, oh 100 juta udahlah cocok lah gitu kan, udah mikir gitu. Oh ya udah oke mau. Terus nanti ada uang warisan juga, dia bilang gitu, warisan saya dapat 250 juta per 3 bulan karena mamanya udah nggak ada, tapi masih dibagi kan ya warisan. Oh iya percaya aja. Udah pas udah nikah kita jalanin, udah hamil juga, kok kagak ada 50 juta acan, cuman ngasih 10 juta setiap bulan gitu. Oh ya udah deh nggak apa-apa, laki gue emang nggak ada kali, belum masuk ke uangnya cuma segini ya. Ternyata si 50 juta itu dibagi-bagi, bagi bapaknya, bagi kakaknya, bagi ini, bagi itu gitu loh, kayak gitu. Tapi pas udah ditambah sekarang ada anak, dia udah kayak lebih nambah lagi gitu loh, ngasih itunya sama kita. Cuman ya dia ada ngasih, bukan ngilangin, ada, cuman ya itu tidak cukup. Sama kadang kalau misalkan terlambat pembayaran dari sana, mau nggak mau saya yang handle. Terus saya ngutang ke sini, sementara ada duit juga buat bayar utang nggak kelar-kelar. Oke. Jadi secara keseluruhan total cicilan itu berapa? Setiap bulan yang harus dikeluarkan? Saya sendiri. Iya. Yang ya itu tadi yang berdua itu. Oh yang berdua Ah, sekitar kalau pas udah dia di luar nafkah ya 95 ditambah pegadaian, pegadaian 4 juta, berapa tuh sebulan dong, 4 juta jadi berapa, 15. Terus udah gitu belum lagi
Yang hasilan ya sekitar 17 jutaan sama pegadaian perhiasan lainnya. Setiap bulan itu Yes. yang harus Iya, harus dibayarkan ya. setiap bulan yang harus dibayarkan. Oke. Belum lain 17, belum lagi nafkah, susu anak, bayar mbak, belum lagi. Kadang-kadang saya ke pasar sendiri, ke pasar buat benar-benar yang pengen biar nggak terlalu budgetnya di ini gitu loh, nggak mahal gitu, ke supermarket saya ke pasar gitu, belanja sendiri kayak gitu. Dianya mah masih bobo kan bos. Nah tadi sempat dari lawyer sebelah bilang katanya dianya tuh masih pengen cari anak, katanya masih pengen kontak anak. Nah itu betul nggak sih? Coba bagaimana? Katanya masih pengen Pengen nungguin ketemu. anak, pengen ketemu istilahnya gitu sama anak. Oh, dari klien kami sebenarnya kalau masalah anak itu kan tidak bersulit ya, dia mau ketemu anaknya ya. Cuman dari pihak dari tergugahnya kan tergantung inisiatifnya sendiri. Nggak perlu via telepon juga, kalau kan alamat sudah tahu, tinggal hadir aja ke rumahnya untuk mengunjungi anaknya, ya kan. Ya kalau memang dia mengatakan itu, timbal balik dengan di lapangannya kan tidak berjalan dengan semestinya. Seperti itu. Oke, Mbak Meta artinya tidak membatasi untuk Gak ada, demi Allah Rasulullah saya tidak akan pernah membatasi mau keluarganya, mau kakeknya, mau bapaknya, mau adik-adiknya, mau siapapun itu. Kalau emang mau ngelihat anaknya atau keluarganya, saudaranya si Amar sama si Salman, silakan. Malah saya senang banget gitu loh kalau ada inget, ya kan, kalau diinget aja udah senang, gak usah ngasih apa-apa deh. Kalau emang lu gak punya apa-apa, bener, inget aja dulu. Gak ada chatting aja, gak ada assalamualaikum, pengen dong video call gitu loh. Ada si Mbak cuma waktu itu terakhir bilang iya Pak, nanti saya ini ya Mbak, katanya udah lama tuh waktu pas kasus pas habis pindahan saya ini dari rumahnya dia, saya mau video call anak-anak. Boleh Pak katanya, tapi ya udah jangan sekarang, katanya nanti aja, malam saya lagi meeting. Ya nggak bisa Pak, ini jam 8 kan, ini mau kapan, katanya buru bobo anaknya, katanya gitu kata Mbak. Oh ya udah Mbak nanti aja, katanya. Iya Pak, jangan lupa urus susu, katanya gitu. Si Mbak tuh cuma bercanda, sebetulnya dia udah kayak serius, dikiranya nih orang minta-minta nih gitu, padahal mah bercanda aja. Toh kalau uang susu berapa sih Mas, kalau emang lu niat baik mah, emang susu apa tuh, oh ini, oh ya udah Mbak beli yang kecil aja paling 100.000, bener gak sih gitu kalau emang ada inisiatif. Tapi kan memang udah kemana-mana dia ngomong tadi sebagainya, Mbak, itu si Mas Yogi kemarin udah saya kasih tahu kok, katanya buat ini, katanya anak-anak kan Amal ulang tahun, buat nge-WA, makanya tuh nggak ada WA sih gituin. Kalau saya mah ngomong ya berdasarkan fakta, kenyataannya emang nggak ada gitu. Sampai tadi kita tes-tesan ya, nomornya Mbak ya. Benar. Coba Mas, kamu tes Mas gitu. Oke. mungkin Mbak Meta minggu depan akhirnya apa? Terkait agenda untuk minggu depan itu agendanya dari pihak tergugat pembuktian nanti ditunda pada tanggal berapa kemarin? Tadi 26 ya, 26 Agustus 2020. Oh, Ya, nanti dari pihak kembali lagi nanti dari pihak tergugat untuk menunjukkan bukti-buktinya. makasih. Terima kasih banyak.